Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membagikan sebuah cerita inspiratif. Cerita ini sepenuhnya fiktif, dan apabila terdapat kesamaan nama tokoh, tempat, atau kejadian, hal tersebut adalah kebetulan semata. Langit biru di atas desa Karangmuni terlihat membentang luas, seakan menyimpan berjuta harapan yang tak pernah terwujud. Di desa kecil ini, hidup seorang pemuda bernama Reno. Sejak kecil, ia sudah terbiasa melihat ayahnya, Pak Surya, membajak sawah dari pagi hingga senja. Ibunya, Bu Nani, adalah seorang penenun kain tradisional yang penghasilannya kadang hanya cukup untuk membeli beras sekilo. Meski hidup serba kekurangan, Reno selalu memandang dunia dengan penuh rasa ingin tahu. Ia adalah anak yang cerdas dan suka membaca buku, meski buku-bukunya hanyalah hasil pinjaman dari perpustakaan sekolah. Reno, pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu-pintu rezeki, ujar ayahnya suatu sore sambil mengelap peluh di wajahnya. Kata-kata itu terus terpatri di hati Reno. Ketika ia lulus SMA dengan nilai tertinggi di kabupaten, Reno mendapatkan beasiswa penuh untuk kuliah di salah satu universitas ternama di kota. Hari keberangkatannya adalah momen yang penuh haru. Ayah dan ibunya mengantarnya ke terminal bus dengan hanya membawa sebuah koper tua dan doa-doa terbaik. "Nak, jangan lupakan desa ini," pesan ibunya dengan suara bergetar. Kehidupan di kota bukanlah hal yang mudah bagi Reno. Ia tinggal di sebuah kamar kos kecil yang pengap dan harus menghemat uang beasiswanya agar cukup untuk makan dan kebutuhan sehari-hari. Di kampus, ia sering merasa minder karena melihat teman-temannya memakai pakaian mahal dan berbicara tentang liburan ke luar negeri. Reno hanya bisa tersenyum pahit sambil mengingat wajah orang tuanya yang bekerja keras di desa. Namun, Reno tidak menyerah. Ia belajar dengan tekun dan menjadi mahasiswa yang selalu mendapatkan nilai terbaik. Di sela-sela kuliah, ia bekerja sebagai pengantar makanan untuk menambah uang saku. Setiap malam, ia menelepon ibunya hanya untuk mendengar suara lembut yang selalu memberinya semangat. "Bu, Reno pasti akan berhasil," ujarnya penuh keyakinan. 4 tahun berlalu, dan Reno lulus sebagai lulusan terbaik. Pada hari wisuda, ia berdiri di panggung dengan toga di kepalanya, memegang ijazah yang menjadi simbol perjuangannya. Di antara kerumunan orang tua yang hadir, hanya ada ayah dan ibunya yang mengenakan pakaian sederhana. Air mata mereka mengalir deras, penuh kebanggaan. Setelah wisuda, Reno mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan besar di kota. Gajinya cukup untuk mengirimkan uang ke orang tuanya setiap bulan. Namun, di tengah gemerlapnya kehidupan kota, Reno merasa ada sesuatu yang hilang. Ia merindukan suara gemericik air sungai di desanya, aroma tanah basah setelah hujan, dan senyum tulus para tetangga yang dulu selalu menyapanya. Kerinduan itu semakin membuncah ketika ia pulang ke desa untuk menjenguk ayahnya yang sakit. Sawah-sawah yang dulu hijau kini mulai gersang. Banyak pemuda desa yang merantau ke kota, meninggalkan ladang-ladang yang terbengkalai. Ayahnya, yang kini semakin renta, memegang tangan Reno dengan lemah. "Nak, siapa lagi yang akan menjaga desa ini kalau bukan kamu?" bisiknya lirih.
Kata-kata itu menghantam hati Reno. Setelah bermalam-malam merenung, ia mengambil keputusan besar. Reno memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya di kota dan kembali ke desa. Banyak orang yang mencibirnya. "Sarjana kok pulang kampung? Apa nggak malu?" Begitu mereka berkata. Tapi Reno tidak peduli. Ia memulai langkah kecil dengan mengajarkan para petani di desanya cara bercocok tanam yang lebih modern. Ia juga mencari bantuan dari lembaga-lembaga sosial untuk membangun irigasi yang lebih baik. Dengan uang tabungannya, ia mendirikan koperasi kecil agar para petani tidak lagi terjerat oleh rentenir. Perlahan tapi pasti, Desa Karangwuni mulai berubah. Sawah-sawah kembali hijau, dan anak-anak muda yang dulu merantau mulai kembali untuk ikut membantu. Reno juga mendirikan sebuah sekolah informal di desanya, tempat anak-anak bisa belajar tentang teknologi pertanian. Namun, perjuangan Reno tidaklah mudah. Ia sering menghadapi penolakan dari beberapa warga yang tidak percaya pada ide-idenya. Ada kalanya ia merasa lelah dan ingin menyerah. Namun, ia selalu teringat pada senyum ayahnya yang kini telah tiada dan dukungan ibunya yang tak pernah surut. "Kamu adalah harapan desa ini, Nak," kata ibunya suatu malam. Bertahun-tahun kemudian, Desa Karangwuni menjadi salah satu desa percontohan di wilayahnya. Reno diundang untuk berbicara di berbagai forum tentang keberhasilannya membangun desa. Namun, ia selalu berkata dengan rendah hati, "Ini semua bukan karena saya, tapi karena kerja keras semua orang di desa ini." Reno kini hidup bahagia di desanya. Ia menikah dengan seorang guru muda yang memiliki visi yang sama dengannya. Bersama-sama, mereka membesarkan anak-anak mereka dengan nilai-nilai kerja keras dan cinta pada tanah kelahiran. Kisah Reno menjadi inspirasi bagi banyak pemuda lain bahwa pulang ke desa bukanlah sebuah langkah mundur, melainkan jalan untuk membuat perubahan yang berarti.